biar variasi. Oke. Assalamualaikum, Bu Siti. Lagi sibuk nggak nih? Waalaikumsalam Pak Saryal. Alhamdulillah Pak Saryal cuma lagi nilai aja Pak Saryal. Oh, bisa ngomong sebentar. Oh insya Allah bisa Pak, monggo Pak. Oke, oke. Nah, jadi gini nih, saya mau minta tolong sama Bu Siti. Kira-kira kalau saat ini ada waktu, kita nge-zoom. Ceritanya nih, saya mau coba praktek coaching nih sama temen nih, Pak Oh Wahid. gitu ya Pak. Ya kan? Arti gini, jadi saya mau minta Bu Siti untuk menjadi pengamat gitu loh. Kira-kira bersedia Oh nggak? suatu kehormatan ya Pak, saya diminta jadi pengamat oleh Bapak. Insya Allah sih siap dan semoga saya mampu ya Pak ya. Saya insya Allah bisa, Bu. Insya Allah. Baik Pak Saryal. Eh, Ya. Tadi Pak Saryal ingin menjadi coach ya untuk Iya, mengcoaching Bu. Pak. Saya juga sudah menyimak nih Pak modulnya tentang seorang coach ya Pak. Boleh saya tahu nggak Pak, kira-kira rubrik penilaian apa ya Pak yang tepat untuk Bapak terapkan saat Bapak akan mengcoach teman Bapak? Saya sih sebenarnya sudah menyiapkan skenario-nya sama coaching-nya sama Pak Wahid. Jadi kita akan menggunakan tahapan tirta, Bu. Tahapan tirta itu ya kan kita tentukan tujuan dulu di awal, lalu kita identifikasi, kira-kira kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan, lalu kita tanyakan juga rencana aksinya itu bagaimana terhadap si coaching. Jadi setelah kita ajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan yang terakhir kita gali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan rencana aksinya atau komitmennya. Jadi kapan kira-kira si coach ini mau melaksanakan atas inisiatif yang telah diberikan kepada saya. Seperti itu, Ibu. Oh begitu ya Pak. Baik Bapak, Iya, cukup lengkap ya Pak dan jelas ya. Kita mencari dulu tujuan apa yang akan kita capai untuk kita melaksanakan kegiatan coach tersebut. Nah Pak, iya, yang saya ingin tanyakan kembali nih Pak, iya, sebenarnya kalau kita akan meng-coaching seorang coaching, iya, iya, Bu. apa ya Pak yang harus kita kuasai gitu loh Pak? Oh, ya saya sudah menyiapkan sih Bu ya. Artinya menjadi seorang coach itu harus memiliki tiga kompetensi yang utama yaitu kan pertama kompetensi mendengar aktif atau present ya, kehadiran penuh pada saat sesi bercakap atau berbicara atau sesi dalam coaching tersebut. Lalu juga saya harus memiliki kompetensi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang ya kan sudah ada template-template yang sudah disediakan pada modul, namun saya berusaha untuk mengembangkan Baik. yang menyesuaikan dengan daripada jawaban si coach. Lalu yang terakhir adalah kompetensi bagaimana kita bisa memberdayakan potensi yang ada pada coach seperti itu, Oh, Ibu. oh begitu ya Pak. Luar Iya, biasa Ibu. ya Pak penjelasannya saya jadi tergugah. Nah Pak Saryal, yang ingin saya tanyakan kembali sebenarnya eh, apa tujuan Bapak mengcoaching itu pasti dari ketiga ini ada salah satu yang menjadi poin utama untuk Bapak Iya, terapkan kepada coach Bapak gitu Pak. iya, iya. Terima kasih, Bu. Jadi sebenarnya untuk yang kompetensi yang pertama kehadiran penuh, yaitu kan sama dengan mendengarkan aktif atau menyimak. Insya Allah ya namanya kita manusia sering dicurhatin orang lain ya Insya Allah bisa. Tapi ada satu yang potensi yang benar-benar saya nih ingin kuasai yaitu bagaimana cara mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi tidak hanya mengandalkan dari template yang ada. Jadi saya coba kembangkan pertanyaan-pertanyaan saya itu dari hasil jawaban yang dilontarkan oleh coach saya gitu, Bu. Rencana seperti itu. Luar biasa ya Pak Saryal ya. Istilahnya jadi kita dengan pertanyaan berbobot tentu akan menghilangkan beban dari posisi kita nanti. Nah Pak Saryal yang saya ingin tanyakan lagi terakhir nih Pak ya. Tadi Bapak sudah menyampaikan rubrik penilaian dengan gamblang, sudah menyampaikan juga kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang coach.
Nah, sekarang Bapak pasti punya tujuan deh, ingin mengcoach teman Bapak. Nah, sekarang tujuan yang ingin dicapai apa nih, Pak? Ya, artinya ketika kita bisa mengembangkan potensi, artinya ingin menggugah si Koci tersebut dengan pertanyaan-pertanyaan bobot agar beliau ini, si Koci ini dapat berpikir, menstimulasi pemikiran tersebut, itu dia tuh minimal bisa mengungkapkan lah emosinya. Jadi nilai-nilai yang ada dalam dirinya agar kita bisa mendorong Koci untuk menentukan kira-kira aksi apa nih yang bisa dia sebutkan, dia munculkan dalam dirinya untuk pengembangan diri si Koci tersebut, Ibu. Ini itu, Ibu. Oh, baik, Pak. Terima kasih. Luar biasa, Pak. Tujuannya juga sangat baik, Pak, ya, untuk pengembangan teman-teman kita. Nah, terima kasih banyak Pak Saryal penjelasannya. Semoga Bapak semangat ya menjadi mengcoaching teman Bapak besok. Kapan nih Pak rencana? Maaf, kapan Pak rencana? Sekarang Bu, nanti mungkin sekitar pukul 10 dari sekarang Bu. Tadi saya udah hubungin Pak Wahidnya, udah bersedia. Kalau emang Ibu tidak ada kelas, nanti langsung kita bisa mulai Bu. Siap Bapak, semangat ya Pak. Semoga berhasil nanti ya. menyelesaikan masalah dalam mengcoach temannya ya Pak. Terima kasih Baik. Pak. Baik, terima kasih Ibu ya atas kesediaannya menjadi pengamat kami. Mungkin itu saja Bu ya, saya kembali lagi ke kelas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Please, go ahead. Ya, siap. Selamat siang Bu Siti. Ini sepertinya ada yang dipikirkan nih. Pak Wahid. Selamat siang juga Pak Wahid. Ya Pak Wahid, ada sih beberapa hal yang menjadi ganjalan di pikiran saya. Biasa Pak, tentang siswa saya. Oh, apa yang menjadi ganjalan Ibu nih tentang siswanya? Saya bingung deh Pak. Jadi salah satu dari siswa saya nih ceritanya mengikuti kegiatan olahraga yang diminati di luar sekolah. Dan dia sangat menyukai aktivitasnya itu. Memang sampai saat siswa saya belum pernah memperoleh prestasi atau juara, minimal juara 3 lah gitu. Nah, karena dia sangat menyukai aktivitasnya, terkadang siswa saya sering jatuh sakit, Pak. Jadi jarang hadir di sekolah. Nah, lambat laun ya karena saya wali kelasnya, mengamati menurunnya prestasi di sekolah, Pak. Bagaimana ya, Pak, jika siswa saya nilainya turun terus karena sering tidak hadir, takutnya tidak lulus gitu, Pak. Oh, begitu ya. Apakah Ibu sudah pernah mengkomunikasikan dengan siswa Ibu yang permasalahan tersebut? Pernah Pak, beberapa kali saya komunikasikan, ngobrol santai lah saat-saat istirahat gitu, sambil memotivasi dengan murid saya menanyakan kendala yang menjadi penyebab dia tidak bisa meraih juara di bidang olahraga yang diminati. Saya juga mendiskusikan tentang perolehan nilai pembelajaran dia yang akhir-akhir ini makin menurun seperti itu, Pak. Lalu solusinya apa yang Ibu berikan pada siswa Ibu tersebut? Sederhana sih Pak, saya menyarankan kepada siswa saya dan juga ayahnya, karena sempat ketemu ya dengan ayahnya. Jadi dikonsultasikan dengan pelatihnya, pelatih olahraganya tentunya. Jadi agar siswa saya ini dan orang tuanya lebih memahami hambatan apa yang menjadi faktor dia belum pernah juara sampai saat ini. Karena siswa saya ini ikut dari kelas rendah, Pak. Oke, tadi kan Ibu menyampaikan ya bahwa siswa Ibu juga mengalami penurunan dalam pencapaian hasil belajar di sekolah. Ya.
Kira-kira solusi apa yang Ibu berikan ke siswa untuk meningkatkan pencapaian pembelajaran di sekolah, Bu? Benar sih Pak. Tadi saya menyampaikan berkali-kali ya Pak, di pembelajaran juga memang menurun. Solusi yang sederhana yang saya berikan beberapa hari lalu sih, saya menawarkan untuk biar nggak ketinggalan pelajaran, tetap mengikuti pembelajaran, hanya saja lewat WhatsApp gitu Pak. Jadi jika tidak masuk dan dia nanti tidak ketinggalan pembelajaran, jadi saya kirim materi pembelajaran lewat WhatsApp seperti itu Pak. Gitu ya, berarti Ibu artinya sudah memberikan gitu ya, memberikan Pak. Pembelajaran tambahan ke siswa tersebut. Oke. Baik, Bu Siti menyarankan untuk konsultasi juga ya kepada pelatihnya ya untuk meningkatkan prestasi bidang olahraga. Jadi ada 2 nih ya, yang di olahraganya malah kurang, di akademiknya kurang gitu ya Bu ya. Iya Pak. Iya. Gitu Bu. Iya. Iya benar Pak. Jadi di kedua hal itu mereka maaf siswa saya ini jadi kurang kedua-duanya, tapi ya saya tetap memotivasi karena di akademik juga kan memang dituntut disiplin ya Pak ya, jadi kehadiran itu sangat penting gitu. Jadi jika siswa saya berhalangan hadir, ya saya sarankan ya seperti yang saya bilang tadi Pak, menyarankan mengikuti pembelajaran via WhatsApp seperti itu Pak. Ya, baik Bu. Sebenarnya Ibu telah melakukan ya, menurut saya ya, telah melakukan pembinaan terhadap siswa Ibu dengan menyarankan siswa Ibu untuk berkonsultasi dengan pelatih, gitu ya, kegiatan olahraganya, dan juga telah memberi alternatif untuk mengejar ketinggalan pembelajaran dan via daring gitu ya, tadi dengan WA. Yang ingin saya tanyakan nih Bu, kira-kira apa nih program Ibu ke depan untuk menggali potensi siswa tersebut ya? Tadi namanya Farel ya? Farel Pak namanya ya. Ya, karena saya yakin ya di setiap kelas juga mungkin banyak yang mengalami kasus seperti yang Ibu ceritakan itu kepada saya gitu. Ya. Ya benar sekali Pak Wahid. Ada sih keinginan saya untuk memetakan minat dan bakat siswa saya tadi di kelas. Saya mulai di kelas dulu ya Pak, skala kecil. Oh iya. Nah nanti sama-sama saya arahkan ya mengikuti kegiatan lain di luar sekolah. Jadi bisa mendukung prestasi non akademik mereka juga Pak gitu. Wah, itu langkah bagus Bu Siti ya. Saya dukung itu ya. Sepertinya yang saya ungkapkan sebelumnya, mungkin di setiap kelas ada juga yang memiliki kemiripan kasus ya dengan kelasnya Bu Siti ini nih ya. Nah, Ibu Siti punya tidak strategi untuk kita ya di sekolah agar bisa mengajak siswa sekolah kita ya, terutama ya, maju bersama baik di jalur akademik maupun jalur non akademik gitu Bu. Benar juga ya Pak. Jadi saya baru kepikiran setelah ngobrol dengan Pak Wahid, ingin juga sih saya berkolaborasi gitu dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Mungkin nanti saya akan ngatur waktu tuh Pak untuk mensosialisasikan program saya ke teman-teman guru. Nah setelah dari teman guru itu, rencana saya sih ingin undang wali murid nih Pak, agar berperan serta mendukung minat dan bakat siswa melalui kegiatan non-akademik. Karena tadi orang tua siswa kan harusnya memang sangat mendukung ya, karena dari segi pembiayaan, terus siswa yang mau latihan juga diantar dan dijemput. Dengan begitu mungkin ke depan akan bertaburan tuh Pak generasi hebat di sekolah kita. Hanya saja saya harus berjuang nih Pak, meningkatkan prestasi akademik jika siswa saya tidak hadir atau sering tidak hadir gitu Pak. Wah, sangat setuju itu Bu. Langkah apa yang bisa Ibu lakukan ya supaya anak kita bisa tetap berprestasi di kelas walaupun banyak kegiatan ya, prestasi non akademik yang diikuti oleh siswa tersebut.
Ini nih, mungkin sebagai guru saya harus meningkatkan kepercayaan diri saya ya Pak, menggali lagi potensi diri agar saya bisa menyenangkan siswa, membuat siswa nyaman ketika saya mengajar melalui daring gitu Pak. Mungkin juga banyak mencari alternatif pembelajaran Pak untuk meningkatkan kompetensi anak didik. Seperti saya juga harus banyak berlatih, membuat video, karena IT saya juga masih tahap belajar Pak, jadi saya harus mengasah lagi seperti itu. Wah, bagus sekali nih, lebih semangat lagi menambah wawasan keilmuan Ibu nih ya, karena Ibu sangat berpotensi nih mengembangkan prestasi anak didik kita di sekolah. Saya yakin sih Ibu pasti bisa ya, Ibu pasti bisa karena Ibu punya kekuatan yang perlu dieksplor ya, dengan cara mengeksplor kekuatan dalam diri. Ya, salah satunya adalah melalui hal ini saya yakin Ibu pasti bisa. Ya, insya Allah Pak, bismillah gitu ya Pak. Pak Wahid, terima kasih banyak nih, saya diberi pencerahan gitu loh Pak. Jadi saya sedikit bertambah wawasannya tadi berbicara dengan Pak Wahid ngalor ngidul untuk kepentingan siswa. Saya juga siaplah belajar tentang penggunaan IT untuk mengembangkan potensi diri saya Pak, demi anak didik kita semua. Terima kasih ya Pak Wahid waktunya, terus mau mendengarkan permasalahan saya di sekolah. Semoga kita semua tetap sehat selalu ya Pak. Iya Pak, sama-sama Bu. Ya, saya juga Tuhan kita diskusi aja bareng-bareng ya Bu ya. Ya, tetap semangat selalu kita berjuang bersama ya Bu ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Suaranya Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wahid yang telah berperan sebagai coach, dan terima kasih juga kepada Bu Siti yang sudah berperan sebagai coachee. Dari hasil pengamatan saya, izinkan saya memberikan umpan balik sedikit terhadap proses coaching yang Bapak Ibu sudah laksanakan. Jadi menurut para ahli, coaching itu adalah menggali, menyelesaikan masalah, mencari solusi dengan menggali potensi yang ada dalam diri coach itu sendiri. Jadi peran coach ini bukan jangan sampai tergiur atau nggak sabaran ingin memberikan langsung solusinya, tapi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar memancing si coach itu memberikan menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi tadi alur tahapan tirtanya sudah mulai terlihat tadi, jelas ya, ada tujuan umumnya, diawali dengan tujuan kita ya kan, pertemuan kita nih mau dibawa kemana, seperti itu. Lalu juga si coach juga sudah mengidentifikasi. Jadi beberapa hal dalam tahapan identifikasi ini seperti kekuatan apa sih sebenarnya, apa sih yang Ibu sudah lakukan gitu kan selama ini, ya itu artinya si coach ini sudah berusaha untuk memancing si coach ini untuk memberikan sebenarnya apa yang sudah dikerjakan, tapi memang mungkin karena permasalahan yang terlalu rumit akhirnya si coach ini buntu, anggaplah seperti itu. Lalu juga tadi saya mengidentifikasi dari hasil pengamatan saya sudah ada yang namanya rencana aksi ya kan. Rencana aksi dipancing oleh si coach. Kapan sih Bu, Ibu punya rencana apa Bu nanti ke depannya gitu ya kan. Karena kan permasalahan ini bukan hanya satu anak siapa tadi, Farel gitu ya, si Farel. Bisa jadi ini terjadi dengan siswa lainnya seperti itu ya. Dan itu sudah bagus sekali, sudah luar biasa. Lalu yang terakhir yang saya tangkap adalah mempertanyakan tanggung jawab daripada si coach tersebut. Jadi menanyakan komitmen daripada si coach tersebut setelah memberikan solusi ya kan, memberikan solusi untuk bagi dirinya sendiri. Lalu ditanyakan komitmen oleh si coach tentang rencana mulai kapan nih Ibu akan menerapkan rencana-rencana tersebut. Jadi secara keseluruhan sudah cukup baik, alhamdulillah luar biasa untuk Bapak Ibu. Semoga kedepannya makin sukses. Insya Allah
Ketika kita mulai bersama, nanti selesainya juga bersama-sama. Sukses untuk Amin, ya Kecamatan Allah. Pasar Rebo. Mudah-mudahan selalu diberikan Amin, kesehatan. amin. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia juga Pak Salam dan Sarya. bahagia. Ya, hitungan ketiga. 1, 2, mulai. Assalamualaikum Pak Saryal, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Wahid. Sini Pak, masuk Pak. Ayo Pak. Masuk Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. Boleh minta waktunya sebentar Pak? Ya, boleh lah sini Pak. Duduk Pak. Ambil kursi Pak. Sini Pak. Wah, apa kabar Alhamdulillah. Pak Wahid nih? Iya nih, susah banget nemuin Pak Saryal, nggak tahu ada di mana. Sebentar kemarin dicari, ada di Tasik. Kemarin lagi dicari, ada di mana. Lagi beresin ini, ANB kau tuh. Sibuk nih Bapak nih, ampun. Bisa aja Bapak. Iya, itu kemarin ada urusan dinas Pak. Jadi harus menemani murid untuk ikut lomba di sana Pak. Nah, Oh, gitu. silakan Pak Wahid nih, kayaknya ada yang mau diceritakan ya. Iya nih, ya. Berarti hari ini nggak sibuk kan ya? Insya Allah aman Pak Wahid. Lah sinilah, ya. Oke. Tunggu dulu. Pak Wahid mau minum nggak? Mau ngopi? Oh, boleh lah. Udah lama nih nggak ngopi bareng ya kita. Iya. Bentar. Oke. Nah, ini masih hangat nih Pak Wahid nih kopinya nih, silakan lah. Asli, Diminum dulu. mantap juga nih ya, tanpa lagi ya. Lagian tumben-tumbenan pagi udah datang bertamu. Berarti ada yang mau diomongin sama Pak Wahid nih. Ada apaan sih? Jadi kepo ah. Cerita. Iyalah Ayo. kita ngobrol-ngobrol nih. Jadi begini Pak, ya mau sedikit curhat lah sama Bapak nih. Oh, Saya kan oke. biasanya kalau ngobrol-ngobrol kan sama Bapak nih kalau Iya. masalah kerjaan. Siap. Ya, jadi ini tentang kegiatan saya nih, Mm-mm. Pak Saryal ya. Kenapa Jadi tuh kegiatannya, kegiatannya? jadi akhir-akhir bulan ini nih, akhir-akhir ini nih, saya banyak kegiatan sekali nih Pak, dengan tugas-tugas dan tupoksi saya sebagai guru gitu Pak. Jadi selain sebagai pengajar, saya juga harus mengerjakan tugas sebagai guru penggerak. Kan banyak tugas-tugas tuh, kadang-kadang sampai malam. Terus saya juga kan ditugaskan ceritanya sebagai aset nih. Kebetulan kan kemarin kan saya sebenarnya udah mau mengundurkan diri nih Pak. Cuman Pak Kepala Sekolah itu katanya belum ada yang bisa nih. Jadi udah Bapak aja dulu, nanti tahun depan. Ya udah, jadi saya kan harus laporan tentang aset tuh. Iya, Mana iya. aset ini kadang-kadang kan mendadak tuh Pak laporannya Pak. Wah. Jadi kalau mendadak itu kan kadang-kadang saya meninggalkan kelas. Ditambah lagi kebetulan saya juga jadi guru pamong tuh di PGP yang kadang-kadang meet-nya juga berbarengan dengan kadang-kadang GP dan sebagainya. Wah. Ya, gitu Pak. Jadi kadang-kadang waktu untuk istri juga, aduh, keluarga juga agak kurang nih Pak. Keluarga jadi agak sedikit yang nggak terlupakan sih, artinya jadi Iya, berkurang ya Pak ya. gitu. Tapi Betul. menarik nih dari cerita Bapak nih, kegiatannya benar-benar super sibuk. Apalagi Betul. Bapak juga, ya kita tahu sama tahu ya, Bapak sama saya kan pernah juga jadi pengurus barang, tapi saya udah tobat Pak, saya udah berhenti dari resign pengurus barang. Nah itu dia Pak. Bapak masih dipercaya sama pimpinan sekolah. Wah, keren itu Pak. Ya mudah-mudahan Bapak bisa menjaga kepercayaan tersebut. Nah, tapi hal tersebut malah jadi artinya apa? Seru nih. Kita jadikan bahan diskusi kita sekarang nih. Ayolah kita omongin sekarang apa sih yang bisa saya bantu nih sama buat Pak Wahid nih kira-kira nih. Ya, betul Pak. Jadi saya tuh sebenarnya masih sulit untuk mengatasi waktunya ya. Artinya saya kan merasa berdosa lah ya, karena sering meninggalkan kelas gitu ya, terutama kepada murid-murid saya. Dan saya juga merasa beban gitu Pak. Kerja saya sekarang ini mungkin dalam beberapa bulan ini seperti overload gitu lah Pak. Overload. Oke, saya catat nih, overload, berdosa. Wah, kan kuncinya. Oke. Jadi gitu Pak ya.
memang sih kegiatan-kegiatan yang Bapak ceritain tadi itu ya agak sulit ya kalau misalnya dilakukan berbarengan ya dalam satu waktu ya. Tapi seperti apa sih Pak? Kok kegiatan ini sampai benar-benar mengganggu proses pengelolaan pembelajaran nih Bapak sebagai guru ya kan di dalam kelas, ada nggak sih itu? Iya Pak, begini Pak, jadi katakanlah aset misalnya ya Pak ya, aset itu eh, kadang-kadang suruh membuat laporan dengan jangka waktu tertentu, gitu kan. Terus apa tugas dari misalnya katakan guru penggerak, Ya. kan sudah ada waktu-waktunya. Yang bermasalah tuh kadang-kadang kita kelupaan gitu atau tidak sempat mengerjakannya, berarti kan harus ditumpuk tuh, gitu. Harus ditumpuk. Jadi artinya kalau kita kelupaan atau kita ada kelelahan atau capek, ditunda, jadi akhirnya tambah menumpuk tuh kerjaan. Nah, itu kan bermasalah tuh. Nah, juga di PGP itu kadang-kadang kan jadwal meet itu mendadak Pak. Misalnya sehari sebelumnya atau malamnya, besok meet ya jam segini. Nah, itu juga membuat bikin pusing juga tuh. Oh, tapi kalau dari yang saya dengar, artinya kegiatan-kegiatan yang Pak Wahid jalani saat ini sudah terjadwal sih sebenarnya ya Pak ya. Nah, saya yakin Ya, pasti betul. kalau melihat potensi yang Pak Wahid miliki itu, Pak Wahid pasti bisa menangani hal-hal tersebut ya. Nah, artinya gini, Pak Wahid ini sebenarnya udah bagus ya, udah mempunyai banyak kegiatan. Artinya ketika kita banyak kegiatan, otomatis kan menambah wawasan dan juga Iya, pengalaman. Pak. Nah, wawasan Iya. pengalaman itu kita sangat berfungsi ya bagi kita sebagai seorang guru ya. Apalagi dari pengalaman Iya. tersebut otomatis ketika ada tugas-tugas sekolah bisa juga kita bantu ya kan. Nah, pasti Pak Wahid ketika diberikan tanggung jawab yang besar seperti itu, artinya Pak Wahid adalah orang yang dipercaya, dianggap mampu oleh sekolah ya kan. Nah, sekarang pertanyaan saya nih, menurut Pak Wahid kesempatan seperti itu yang Pak Wahid rasakan, kalau andai kata Pak Wahid abaikan, tadi saya sempat nyata tuh Pak Wahid katanya udah jajah, udah lama-lama saya tinggalin aja deh salah satunya. Nah, artinya Pak Wahid mau melepas nih kesempatan tersebut. Nah, menurut Pak Wahid kira-kira kesempatan itu datangnya sering nggak sih ke Pak Wahid atau bagaimana Pak? Iya ya, betul juga Pak, ini kesempatan, memang kesempatannya itu jarang sekali ya, apalagi PGP ini kan, aduh kalau belum saya lepas juga sayang juga ya Pak ya. Betul juga sih kata Bapak ya, yang pada dasarnya sih gini Pak, saya ingin memberikan yang terbaik gitu ya pada setiap jawab yang diberikan kepada saya. Saya juga terus terang ingin meminta dukungan juga nih sama Bapak atau rekan-rekan lainnya gitu, barangkali suatu saat ada ada kesulitan-kesulitan ya, memotivasi atau seperti apa begitu Pak. Ya alhamdulillah, artinya kita bersyukur ya Pak ya, sudah diberikan kesempatan yang langka, atau bisa kita katakan ini super langka Pak, karena PGP ini adalah hajat nasional Pak, bukan hajat tingkat kecamatan, bukan hajat tingkat kota, tapi nasional. Waduh, 33 provinsi Pak. Saya juga sebagai salah satu calon guru penggerak juga sama Pak Wahid nih, satu kecamatan kita. Wah, bersyukur banget Pak. Pak Wahid juga sudah bersyukur. Jadi saya setuju sekali dengan apa yang Pak Wahid ya ceritakan tadi sebelumnya. Nah, sekarang sebenarnya Pak Wahid ini bagaimana sih perasaannya setelah cerita sama saya? Memang ada membantunya. Bagaimana Pak? Ya, terus terang Pak, saya akhirnya nih merasa lega nih ya. Saya merasa ada sedikit pencerahan nih ya. Dan nanti saya juga akan mencoba menyusun ulang gitu ya. Jadi ke depan mungkin saya akan mengidentifikasi dulu lagi semua kegiatan saya terutama dalam waktu dekat ini gitu ya, dan membuat skala prioritas nih Pak, kegiatan mana yang harus saya dahulukan dan mana yang dapat ditunda dan dikerjakan.
Jadi mungkin saya akan membagi waktu pada setiap kegiatan saya, Pak. Wah, keren banget Pak Wahid nih. Saya rasanya mau tepuk tangan, ya kan? Jadi Ya boleh lah Pak, saya tepuk tangan. Nah, saya rasa tadi langkah-langkah yang Pak Wahid sudah ceritakan sama saya, ya artinya sudah tepat ya. Tapi ketika kita harus membagi waktu, artinya dengan keluarga, dengan tugas, nah itulah yang harus kita bisa kerjakan ya Pak ya. Jadi kira-kira nih rencana ke depan Bapak seperti apa sih? Bisa nggak sih ceritakan ke saya lagi Pak? Wah, Biar bisa kita iya, tarik nih benang merahnya nih. iya. Oke ya, kan tadi ada beberapa solusi ya. Jadi Iya sih, masalah saya ya kemungkinan dalam waktu dekat ini nih, ya, mudah-mudahan sih nanti malam ya saya akan membuat skala prioritas dahulu ya Pak ya. Prioritas dulu kan nanti malam akan saya buat mana yang akan saya kerjakan lebih dulu dan mana yang akan belakangan. Seperti itu Pak. Jadi saya semangat lagi nih Pak. Ya, alhamdulillah syukur, ya kan. Nah, Iya. tapi tentunya semua rencana Bapak tuh udah diterapkan dulu nih Pak ya. Jadi kira-kira ada nggak sih Pak yang memastikan orang rekan sejawat di sekolah Bapak yang kira-kira bisa membantu Bapak nih agar yang Bapak rencanakan tadi itu bisa berjalan dengan baik. Kira-kira ada nggak Pak sosok tersebut Pak? Ya ada Pak. Saya ya diantaranya Bapak sendiri sebagai rekan sejawat dan mungkin sama guru kelas 6. Jadi saya minta bantuannya barangkali suatu saat atau kita ada bentrok gitu saya akan nitip kelas gitu ya Pak ya. Dan nanti tapi saya sudah siapkan tuh Pak RPP-nya apanya gitu ya. Bahan ajarnya gitu nanti barangkali. Jadi sudah saya siapkan bahan ajarnya, RPP-nya, barangkali nanti suatu saat ada bentrok meet atau apa gitu ya, yang sulit untuk tidak ditinggalkan gitu ya Pak ya. Jadi seperti itu Pak. Jadi bantuan kedua ya motivasi lah Pak. Kita motivasi seperti Bapak ini. Siap. Pokoknya saya siap bantu Pak, siap ngedukung. Apalagi kita kan teman sudah lama ya kan, artinya sama-sama membutuhkan dukungan. Apalagi Bapak meminta dukungan juga bukan hanya sekedar meminta, tapi sudah mempersiapkan terlebih dahulu, ya kan dukungan tersebut, ya kan. Nah, terima kasih nih Pak. Aduh, atas bantuannya saya benar-benar lega Pak. Setelah saya bercerita nih sama Bapak nih, aduh. Ya semoga saya bisa memberikan yang terbaik ya untuk anak didik saya, untuk juga kepala sekolah ini ya. Amin. Itu Pak. Iya, amin. Oke Pak, terima kasih banyak ya atas waktunya ya mendengarkan keluh kesah saya dan saya sudah merasa lega dan saya bisa semangat lagi nih Pak. Oke Pak, nah gitu dong Pak. Terima kasih juga Bapak udah bersedia mampir nih ke tempat kelas saya nih. Semoga permasalahan yang Bapak hadapi ini dapat terselesaikan lah dengan baik. Artinya ketika Bapak bisa mengkondisikan situasi tantangan, anggap saja ini tantangan Pak, ya kan? Ketika kita berhasil menghadapi tantangan, insya Allah nanti semua pekerjaan kita akan berjalan dengan lancar, aman, dan intinya kita senang Pak. Artinya kita ikhlas ya Pak ya. Oke, gitu aja ya Pak. Mungkin itu. Oke Pak, ya saya mau izin ya Pak ya. Saya ngajar dulu nih, ada jam. Oke Pak Wahid, kebetulan saya juga ada janji ini sama kepala sekolah. Saya mau ada program ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak Wahid. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Oke, luar biasa ya tadi percakapan dari Pak Saria sebagai coach dan Pak Wahid sebagai coaching. Sebelumnya luar biasa ya Pak Wahid, kita sebagai guru sekolah dasar ternyata tuh pekerjaannya cukup banyak gitu, dan alhamdulillah guru SD makin kesini makin luar biasa ya Pak, maju untuk guru semua ya Pak ya. Baik, tadi saya menyimak
percakapan antara coach dan coachee. Alur ceritanya dapat banget ya dari pengajuan pertanyaan yang diajukan oleh Pak Syarial sebagai coach juga pertanyaannya cukup berbobot, di mana di situ memberikan keberanian dari coachee ini mengemukakan semua permasalahan yang ada yang tidak bisa dia tangani sendiri, disampaikan oleh Pak Wahid sebagai coachee. Contoh tadi sampai tidak bisa, kadang ya tidak bisa berbagi waktu dengan keluarga, walaupun bisa tetapi sedikit ya. Jadi coachee ini udah merasa sangat percaya atau percaya dirilah menyampaikan ketidaknyamanan dia menghadapi pekerjaan yang terlalu banyak terhadap coach. Nah, Pak Syarial sebagai coach juga tadi memancing Pak Wahid dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Contoh tadi Pak Syarial bertanya sebentar. Kesempatan. Jadi mengemukakan bahwa kesempatan memang benar tidak datang 2 kali. Jadi sang coachee ini juga jadi berpikir balik nih kalau untuk mundur atau untuk meninggalkan salah satu pekerjaannya. Jadi, nah akhirnya sampai endingnya coachee yaitu Pak Wahid sendiri akhirnya dia menemukan solusi, yaitu harus menentukan skala prioritas ya. Jadi saya rasa runtutannya sudah dapat semua dan keren. Terima kasih, itu saja hasil pengamatan yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat siang Bu Siti. Waalaikumsalam Pak Syarial, tumben. Iya Bu, begini Bu, ini kayaknya ada yang nggak beres nih sama diri saya nih. Pusing saya. Ada Bu. apa nih? Apa yang membuat Pak Syarial pusing? Tumben banget deh. Ibu ada waktu nggak Bu? Sebentar Bu, saya mau bicara sama Ibu Bu. Sebentar, insya Allah sih lagi pelajaran olahraga Pak, insya Allah ada waktu kosong. Ya gini Bu, jadi saya nih bingung sama diri saya nih Bu. Belakangan ini saya merasa apa ya, terlalu banyak beban kayaknya. Beban sama tanggung jawab. Dan kebetulan itu beban tanggung jawab itu harus seiring. Jalannya itu samaan gitu. Nah, belum lama ini kan saya ditunjuk nih, diberi kepercayaan sama panitia Pak Kasatlak Pendidikan Kecamatan Pasar Rebo nih Pak Tobing, diminta untuk jadi panitia, mungkin panitia ANBK Bu. Nah kebetulan kan memang kan tahun lalu itu kan saya juga sebagai panitia, dan alhamdulillah mungkin beliau percaya kembali dengan panitia yang lama. Namun kan seperti Ibu ketahui kan saya juga sebagai guru ada tupoksinya juga kan Bu, harus ngajar, harus hadir di sekolah. Dan semenjak awal tahun ini kan saya juga harus menjalani pendidikan guru penggerak, yang mana tugasnya Masya Allah tugasnya banyak ya Pak. Ibu juga tahu ya Bu ya. Jadi saya harus bagaimana ini ya, apa salah satunya harus saya kalahkan atau bagaimana ya, jadi pusing saya, jadi nggak percaya diri nih Bu. Ibu bisa bantu nggak Bu, carikan saya solusi Bu, kira-kira harus bagaimana saya ini Bu? Iya Pak, tadi saya tangkap Bapak menyampaikan dari kurang rasa percaya diri ya. Yang setahu saya Bapak cukup berkompetensi lah di sekolah kita. Apa sih Pak yang membuat Bapak kok bisa jadi tidak percaya diri? Coba Pak, saya ingin dengar. Ya gimana ya, namanya tugas tanggung jawab yang begitu berat. Satu sisi saya juga harus menjadi seorang guru di sekolah yang punya beban kerjanya yang sudah memang wajib saya harus selesaikan, dan satu sisi juga saya harus memastikan
pelaksanaan NBK di Kecamatan Pasar Rebo ini harus berjalan. Ini jadi apa ya? Satu sisi lainnya saya juga harus menjalankan pekerjaan tugas tanggung jawab saya sebagai calon guru penggerak yang tugasnya banyak. Kayaknya ini yang membuat saya tuh jadi nggak pede. Jadi apa ya? Gimana ya? Jadi kurang pede lah pokoknya saya, Bu. Gimana nih, Bu? Iya, Pak. Dari semua pekerjaan yang tadi Bapak sebutkan memang luar biasa berat itu ya Pak. Karena kita tahu guru penggerak luar biasa, pagi sampai malam ya kita harus standby untuk penugasan. Dan ANBK ini juga kan memerlukan, apalagi Pak Sahrial ini tim inti lah di kecamatan, memerlukan energi yang luar biasa begitu ya Pak Sahrial ya. Iya, Bu. Iya. Nah Pak, sekarang saya boleh nggak nih Pak, saya tanya. Apa tuh, Bu? Apa saja yang menjadi kekuatan yang ada dalam diri Bapak? Pernah nggak Bapak menggali gitu? Kekuatan itu mungkin potensi kali, Bu ya. Apa yang saya miliki gitu ya, Bu ya. Ya. Ya, alhamdulillahnya selama ini saya dari tahun ke tahun ya oleh pihak kecamatan selalu diberikan percayaan karena mereka juga tahu, karena sebelum jadi guru saya juga pernah menjalani profesi sebagai operator dan saya juga guru bahasa Inggris. Nah, mungkin ya kemampuan saya dalam beradaptasi dengan teknologi, kemampuan saya dalam berbahasa Inggris, mungkin itu salah satu kekuatan saya kali, menurut saya Ibu ya. Tapi orang lain yang lebih berhak menilai. Kalau menurut saya sih itu, Bu. Ya. Mungkin penguasaan IT lah, Bu ya. Saya, menurut pendapat saya juga sama ya Pak. Mungkin itu kelebihan Pak Sahrial, walaupun cukup banyak kelebihan yang lain. Nah, tapi coba deh Bapak gali lagi. Ada lagi nggak kelebihan lainnya nih selain yang tadi Bapak sebutkan? Apa ya? Kadang iya juga sih, saya artinya gini, saya ini orangnya senang belajar hal-hal baru ya. Belajar baru nih, seperti sekarang ini sebenarnya saya sedang belajar sama Bu Siti. Iya. Apa ya? Open minded kali ya. Saya tuh orangnya tuh suka adaptasi, Bu. Suka adaptasi sama orang-orang baru nih. Jadi kalau saya ketemu sama orang baru, bicara sama pimpinan, bicara dengan rekan sejawat, itu saya ambil positifnya. Artinya gini, ketika saya berbicara dengan mereka tuh saya belajar apa sih yang bisa digali dari mereka. Mungkin itu kali ya, mudah beradaptasi dengan orang lain kali, Bu ya. Mungkin selain dari kemampuan ya tadi yang saya ceritakan di awal ya, sebagai guru bahasa Inggris, saya dengan mudah menerjemahkan bahasa-bahasa teknologi. Ya benar. Dalam berkomunikasi juga sebenarnya sih saya mudah beradaptasi sama orang lain. Mungkin itu kali, Bu ya. Selain dari kemampuan yang sebelumnya saya ceritakan sama Ibu tuh, ya kemampuan beradaptasi saya dengan orang baru kali ya. Iya, bisa jadi itu Pak, karena itu juga poin utama ya, humble, welcome, gitu, mudah berkomunikasi dengan orang lain. Saya rasa itu sudah ada di dalam diri Pak Sahrial. Oke, Pak Sahrial, sebenarnya Bapak punya kekuatan dalam diri yang perlu terus diasah dan perlu dibangun, Pak. Rasa percaya diri, sehingga tidak mudah putus asa, Pak. Sekarang saya mau tanya, menurut Bapak, apa saja hal penting ketika kita diberikan tanggung jawab? Tanggung jawab. Ya. Saya senang ya dikasih tanggung jawab, artinya mereka percaya ya sama saya ya. Apa ya, tanggung jawab itu biasanya ya sama aja kalau kita memberikan tugas ya sama anak-anak didik kita ya. Anak-anak tolong ya tanggung jawab. Mungkin dalam mengatur waktu kali ya, mengatur waktu. Kadang juga anak-anak suka ngeluh sama saya nih, Mister, ngasih PR-nya jangan banyak-banyak dong. Saya juga punya PR nih dari guru kelas. Sering tuh mereka curhat sama saya tuh. Ya, benar sekali, Pak. Mungkin aja ngatur waktu sama menentukan prioritas kali, Bu ya. Mana gitu yang terpenting dulu kali ya. Menurut Ibu Siti gimana? Kira-kira
masih Iya. nyambung nggak kalau misalnya saya harus bisa menentukan kali ya? Kalau menurut pendapat saya tepat sekali itu Pak, sangat tepat gitu. Nah sekarang dari hal yang Bapak sebutkan tadi, menurut pendapat Bapak mana yang belum Bapak kuasai dari yang Bapak sebutkan tadi? Apa ya? Kalau menentukan skala prioritas sih selama ini sih saya jalanin kali ya, tapi mungkin belum maksimal ya. Mengatur waktu. Kadang saya berusaha untuk mengatur waktu. Tapi yang paling sulit ini memang ya mengatur waktunya ini, sampai pernah saya ngerjakan tugas LMS CGPT sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam. Akhirnya paginya tuh saya ngajar dalam posisi ngantuk tuh Bu. Mungkin itu salah satu kendala saya itu. Nggak bisa mengatur waktu tuh kayaknya. Iya. Baik Pak Sarial. Kalau begitu, langkah apa yang Bapak lakukan ya supaya bisa mengembalikan kepercayaan diri Bapak gitu? Karena sayang sekali loh Pak kalau Bapak sampai putus asa, terus memilih mundur dari salah satunya. Karena semua itu menurut saya itu adalah kesempatan yang penting buat Bapak gitu. Dan maaf juga istilahnya kita jadi bisa bermanfaat banyak gitu buat orang lain Pak, apabila dikaitkan dengan hal yang Bapak sebutkan tadi. Apa ya? Berarti kalau dari pertanyaan Bu Siti yang saya tangkap adalah berarti saya harus belajar kali Bu ya, harus belajar lagi ngatur waktu ya Bu ya. Mungkin ngatur waktu. Benar sekali Pak. Atau memanajemen waktu. Siapa tahu dengan saya menguasai kompetensi itu bisa mengalihkan kepercayaan diri saya. Iya Pak. Mungkin itu Bu, saya akan belajar lagi kali ya, belajar cara mengatur waktu kali Bu. Benar sekali Pak, tepat. Jadi kembalikan kepercayaan diri Bapak dengan lebih banyak belajar lagi tentang bagaimana memanajemen waktu. Sama juga sih Pak, seperti saya gitu. Saya yakin Bapak pasti bisa, karena Bapak punya kekuatan yang perlu dieksplor. Dan cara mengeksplor kekuatan dalam diri Bapak, salah satunya adalah melalui hal manajemen waktu dan juga menentukan skala prioritas, seperti itu Bapak. Iyalah Bu, mudah-mudahan bisa saya kayak gitu Bu. Saya akan cari referensi deh. Kebetulan juga saya ada kawan juga deh, kayaknya dia menguasai nih ilmu ini nih. Mana tahu dia juga bisa memberikan arahan-arahan. Nanti saya akan bicara deh lebih banyak dengan teman saya tuh. Dia tuh orangnya juga lebih banyak tuh sebenarnya kegiatannya daripada saya. Tapi dia enjoy aja tuh. Ya, saya baru setahun jalan ini udah pusing, udah nggak percaya diri, udah sampai benar ya Pak. Wah, terima kasih banyak nih Bu Siti nih. Mudah-mudahan saya bisa sama-sama kepercayaan diri saya nih. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya, udah kasih waktu untuk mendengarkan curhatan saya ya Bu Siti ya. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi ya Bu. Kebetulan murid-murid Ibu juga udah mau masuk kelas lagi tuh, saya ganggu nih. Terima kasih. Saya kembali lagi ke sukses selalu Pak Sarya, tetap sehat dan semangat. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Wah, cakapan yang luar biasa ya antara Mas Sarial sebagai coach dan Bu Siti Julaiha sebagai coach, di mana percakapan tersebut sudah mengikuti alur tirta. Itu ada tujuan, ada identifikasi. Nah, Bu Siti membuat pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan identifikasi masalah kepada Pak Sarial. Dan ada rencana aksi juga, ada juga tanggung jawab. Jadi saya kira ini alur tirtanya terasa sekali ya. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang berbobot juga dilontarkan oleh Bu Siti nih selalu, sehingga Pak Sarial menjadi
tercerahkan dari masalah-masalah. Saya kira bagus. Terima kasih, good. Bahasa Rial dan Terima kasih Pak Wahid atas umpan baliknya. Mudah-mudahan kami ke depannya, kita semua ke depannya bisa menjalankan peran sebagai coach di sekolah masing-masing. Sekian. Di dunia nyata. Assalamualaikum Terima kasih banyak. warahmatullahi wabarakatuh.